Pesawat tanpa awak alias drone bukan hanya berguna untuk kepentingan militer saja atau sipil begitu ya. Pasar industri drone yang terus berkembang di tanah air dinilai bisa ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tanpa banyak basa-basi, industri drone atau pesawat tanpa awak dalam negeri semakin berkembang. Ini setidaknya terlihat dalam pameran Indonesia Drone Expo di Kemayoran, Jakarta. Sebanyak lebih dari 35 perusahaan drone dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam ajang ini. Hampir semua jenis drone ada dalam pameran ini, baik itu untuk kepentingan militer maupun sipil. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga sudah mulai diintegrasikan ke dalam drone. Ini kedepannya nih, kedepannya kan siap. Kita ada teknologi baru nih, AI, cyber dan segala macam. Ini akan dikombinasikan juga kan, jadi misalnya targetnya sudah dimasukkan oleh AI, jadi dia akan ngejar sendiri gitu atau gimana? Pasti. Kedepannya pasti kita semuanya serba artificial intelligence karena itu bisa lebih memangkas waktu dan juga secara target pun lebih cepat dapatnya. Nah biasanya kita yang sekarang sudah ada itu kita mendesain seperti Honai atau seperti rumah atau seperti kendaraan, motor atau orang bawa senjata. Ini sudah kita ajarkan ke mesin learning-nya. Oh, berarti udah ada AI-nya nih? Kedepannya sudah ada AI, di versi 3-nya sudah ada AI-nya. Gitu. Jadi dari kamera akan terintegrate ke engine di learning di sininya, dia akan bisa terintegrate di dalam monitornya. Dan jadi dia bisa menganalisa ini target berbahaya atau ini sipil atau bukan gitu ya. Betul. Sekarang masih kita ajarin nih mesin learning-nya. Kalau misalnya orang tuh bentuknya gini, dari atas seperti ini, dari samping seperti ini, dari depan. Orang bawa senjata profilingnya seperti kira-kira berapa lama itu nanti bisa akan? Ini sudah jalan kurang lebih di 8 bulan. Ya, target kita sih di 1,5 tahun atau tahun 2026 harusnya sudah jadi. Bukan hanya penguasaan teknologi, industri drone juga memiliki sisi ekonomi tinggi. Aeroterra Republik Corp misalnya, saat ini sudah berinvestasi untuk membangun industri drone nasional. Mereka melihat pasar drone tanah air saat ini dan mendatang cukup menjanjikan. Drone itu dipakai di industri militer dan juga di industri sipil ya. Nah, keduanya itu pasarnya bagus dikarenakan ya luas wilayah kita di pertanian, perkebunan itu sangat luas. Tentunya teknologi sekarang yang bisa masuk ke pertanian itu salah satunya drone gitu. Untuk membuat lebih efisien dan efektif di perkebunan maupun di pertanian. Jadi memang pasarnya sangat besar di Indonesia. Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak memperkirakan potensi pasar drone di tanah air hingga tahun 2028 mencapai 80 juta dolar atau hampir 1,3 triliun rupiah. Di tahun ini misalnya, Kementerian Pertanian membutuhkan 900 unit drone untuk membantu program ketahanan pangan. Sementara dari sektor militer, anggaran sekitar 100 miliar rupiah siap digelontorkan untuk pengadaan drone. Hanya saja pembangunan industri drone di tanah air belum 100% didukung industri dalam negeri. Total rata-rata kandungan lokal drone nasional berkisar 65%. Penyebabnya, industri dasar seperti industri komponen yang belum kuat. Selain pemerintah, kita juga bantuan dari teman-teman industri lainnya. Saya ambil satu contoh, misalnya kita perlu industri dari injected molding misalnya gitu, atau plastik gitu ya, untuk membuat sebuah drone, atau karbon misalnya gitu. Nah, itu yang salah satu kendala kami adalah begitu kita mau memproduksi di Indonesia, itu diperlukan perhitungan minimum kuantitinya, berapa yang bisa diserap oleh market. Nah, sehingga itu yang kita masih agak kesulitan di situ. Industri drone harus didukung dan dikembangkan agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pembangunan industri juga akan memiliki dampak ekonomi lanjutan seperti penyerapan tenaga kerja serta perputaran uang di sekitar lokasi industri. Ujungnya, pembangunan ekonomi nasional akan terbantu. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.